Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, kali ini saya akan berbagi pengalaman selama saya menggunakan MPPT POMR dengan tipe PoKeeper. Jadi gimana keluh kesah saya, gimana pengalaman saya selama menggunakan MPPT POMR tipe PoKeeper ini akan saya jelaskan pada video ini, dan ini bisa menjadi bahan referensi ataupun bahan pertimbangan bagi sahabat yang ingin membeli MPPT sejenis POMR ini ataupun PoKeeper ini, atau juga bisa menjadi referensi bagi sahabat yang sudah membeli MPPT POMR tipe PoKeeper seperti yang punya saya ini, agar mendapatkan listrik yang maksimal dari panel surya. Nanti akan saya bagikan juga gimana caranya agar listrik lebih maksimal. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like video ini dulu, dan bagi sahabat yang kebetulan baru datang, jangan lupa untuk subscribe dulu agar saya terus bersemangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat tentang seputar PLTS. Oke sahabat, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni keluh kesah saya tentang MPPT POMR tipe PoKeeper ini. Jadi yang pertama saya rasakan adalah ketidakstabilan energi yang dikonversi dari panel surya. Terkadang beberapa menit sekali mengulang ataupun mereset trackingnya, sehingga energi yang masuk di cut off dulu, baru kemudian memulai dari nol lagi untuk mengecas baterai. Jadi ini akan sangat terasa bagi sahabat yang menggunakan wattmeter dari SCC menuju baterai. Akan terlihat arus yang masuk ke baterai dari SCC mereset dari angka 0, kemudian mencari lagi tracking arus yang tepat menuju ke baterai. Dan sebenarnya ini adalah kesalahan dari pabrikannya, jadi nggak bisa diatasi. Banyak yang sudah membagikan pengalaman sejenis ke saya, baik melalui WA ataupun melalui komenan YouTube langsung. Ini pengalaman yang menurut saya sangat mengecewakan menurut saya, dan mungkin bagi pengguna baru tentunya kadang bingung, ini kok reset dari nol sih, ada apa yang salah? Padahal ini memang dari MPPT-nya yang kurang berkualitas. Nah selanjutnya keluh kesah yang saya rasakan, heatsink dari MPPT ini super panas ketika tidak menambahkan kipas di bagian belakang. Nah diketahui MPPT ini adalah MPPT yang fanless ataupun MPPT tanpa kipas, yang harusnya sudah mampu bertahan dalam kondisi arus yang tinggi meskipun tanpa kipas. Namun pada kenyataannya ketika MPPT ini dilewati arus yang besar ataupun arus yang tinggi di versinya, MPPT ini bahkan bisa menembus pada suhu 60 derajat. Ini banyak juga yang memberikan pengalamannya ke saya, baik itu tetangga saya ataupun saya sendiri, ataupun beberapa teman yang sudah memberikan laporan tentang ini. Awalnya saya kira karena memang ruangan saya ini yang tanpa plafon sehingga suhu panasnya turun. Itu awal perkiraan saya. Namun dari beberapa laporan dan riset saya, ternyata bahkan di ruang tertutup yang sejuk pun ketika dilewati arus yang tinggi ternyata suhunya tembus juga di 60 derajat. Nah ini sebenarnya bisa diatasi dengan penambahan fan ataupun kipas di bagian heatsinknya, dan ini sebenarnya bisa diatasi dengan menambahkan kipas di bagian belakang heatsinknya. Dan pemasangan kipas ini sangat rekomendasi sekali karena ada penurunan suhu sampai dengan 10 atau 20 derajat. Untuk yang punya saya ini, saya gunakan kipas yang awalnya 50 derajat ke atas, sekarang bisa bertahan di 40-an derajat. Dan ini bisa menjadi solusi bagi sahabat yang mengalami MPPT POMR seperti ini panas. Bisa diberi jarak dari tembok misalnya ataupun dari bracket, itu dikasih jarak, kemudian dikasih kipas di bagian belakangnya. Ini akan sangat membantu untuk mendinginkan heatsink ataupun MOSFET yang ada di dalam MPPT-nya. Dan keluh kesah selanjutnya yang saya rasakan selama menggunakan MPPT PoKeeper ini adalah
load dari beban MPPT ini sangat kecil, bahkan hanya 6 ampere. Ini jika dibandingkan dengan SCC PWM hijau ataupun SCC PWM biru dengan kategori yang sama ataupun tipe versi ampere yang sama, yang arusnya lebih besar 10 ampere, dan untuk MPPT POMR ini hanya 6 ampere. Ini kecil sekali menurut saya apabila kita membutuhkan load ataupun beban dari output SCC POMR ini. Dan itu tadi sebagian keluh kesah saya selama menggunakan MPPT POMR dengan tipe PoKeeper. Dan ya, menurut saya karena harganya sangat terjangkau ya, dibandingkan dengan MPPT yang lain itu sangat jauh banget harganya, bahkan hampir separuh ataupun bahkan ada yang 3 kali lipat. Ini menurut saya masih worth it lah, meskipun banyak banget yang perlu dimaklumi. Oke sahabat, selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yakni gimana sih cara menyeting MPPT POMR dengan tipe PoKeeper ini tapi dengan cara mudah dan simple. Dan karena perlu kameranya dekat dengan MPPT, makanya ini coba saya langsung dekatkan dengan MPPT-nya ya, karena supaya lebih jelas. Oke sahabat, cara setting yang mudah yaitu dengan menekan segitiga ini selama kurang lebih 3 detik. 1, 2, 3. Dan ini akan masuk ke menu setting yang lebih luas. Untuk pengaturan yang lebih gampang, sahabat tinggal tekan atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sahabat cukup menekan 7 kali. Kemudian untuk yang tombol segitiga ini ditekan kurang lebih 3 detik lagi. 1, 2, 3. Jadi setelah berkedip-kedip, maka tulisan user 2 ini adalah settingan untuk lithium, baik lithium ion, lithium iron fosfat, dan lithium yang lainnya. Sahabat bisa setting sesuai keinginan sahabat. Kemudian untuk yang 3,7 adalah settingan untuk baterai lithium ion 4 seri. Dan yang 3 strip 3,7 adalah settingan untuk baterai lithium ion 3 seri. Dan untuk 5 strip 3,2 adalah settingan untuk baterai LiFePO 4 5 seri. Kemudian untuk yang 4 strip 3,2 adalah settingan untuk baterai LiFePO 4 4 seri. Selanjutnya untuk settingan yang tulisannya FLD adalah settingan aki float. Jika diturunkan lagi, ini adalah settingan untuk baterai select ataupun aki select. Diturunkan lagi, ini adalah settingan untuk aki gel. Diturunkan lagi, ada tulisan USR1 adalah settingan user untuk pengecasan aki. Bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat. Nah, ini ketika sahabat menggunakan sistem 24 volt, maka untuk angka-angkanya juga akan menyesuaikan sendiri. Ketika menggunakan sistem 12 volt, maka settingannya seperti ini. Ketika sistem 24 volt juga akan berubah seperti yang sahabat inginkan. Nah, ketika sudah selesai, sahabat cukup menekan mana aki ataupun baterai yang sesuai dengan pilihan sahabat. Nah, ketika sudah selesai, sahabat cukup menekan segitiga ini selama 3 detik. 1, 2, 3 sampai berhenti. Kemudian muncul berapa jumlah aki ataupun baterai yang sahabat gunakan. Ini berfungsi ketika sahabat menggunakan baterai lithium. Bisa dinaikkan, diturunkan sesuai dengan aki yang sahabat gunakan. Untuk pemilihan aki biasa ini tidak ada. Cukup menekan lagi, maka setelah 3 detik akan tersimpan. Nah, untuk menyimpan semua pengaturan ini sahabat bisa cek ke atas sampai atas banget ini.
lot 1, lot 2 ini pokoknya sudah saya bahas. Cek-cek video lama saya, di sana ada semua. Cuman ini saya akan memberitahu seputar settingan aki, mana tahu ada yang bingung. Jadi sudah jelas ya. Setelah tersimpan semuanya ya, dicek semua sudah cocok ya, tinggal ditekan set kurang lebih 3 detik. 1, 2, 3, maka akan kembali ke beranda seperti ini. Sebenarnya ada settingan yang lebih simple di sini. Ditekan segitiga ini ke atas juga akan menemukan settingan yang lebih simple ya. Namun di sini tidak ada settingan baterai lithium ion ya, hanya aki biasa dan baterai LiPo 4 saja, sehingga ketika kita butuh baterai lithium ion itu nggak bisa disetting di sini, hanya di menu setting yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi ini semoga bisa menjadi bahan referensi bagi sahabat yang baru menggunakan POMR ini ataupun belum paham tentang MPPT POMR ini. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu gimana sih caranya agar MPPT POMR ini bisa menghasilkan energi yang lebih maksimal. Ya hitung-hitung lossnya kecil gitu. Dan ini sudah saya riset. Untuk video-video risetnya sahabat bisa tonton seputar dengan MPPT POMR ini ya, bisa dicek-cek lah pokoknya. Dan ternyata MPPT ini ya, ini sangat sensitif terhadap settingan pengecasan. Jadi jika kita menggunakan settingan pengecasan yang lebih mendekati dengan voltase panel surya, maka akan mendapatkan arus yang lebih maksimal dibandingkan jika kita menggunakan settingan baterai yang lebih rendah, yang misalnya antara baterai LiPo 4 dan baterai lithium ion. Baterai LiPo 4 4S, lithium ion 3S, dipastikan arusnya akan lebih besar untuk baterai LiPo 4 karena untuk voltase pengecasannya lebih dekat dengan voltase panel surya. Dan ini juga sebenarnya agar hasilnya maksimal, sahabat jangan bingung-bingung untuk menserinya, cukup di paralel saja agar hasilnya lebih maksimal. Kan lebih dekat antara voltase panel surya dan voltase pengecasan ya, hitung-hitung dari 18 menuju ke 14 untuk LiPo 4, dan untuk baterai lithium ion biasanya lebih rendah 12,6 ya, lebih rendah dibandingkan jika di seri di 30 volt ataupun berapa ya, 30 voltan ya, ataupun 36 gitu. Dan ini lebih maksimal dibandingkan di seri di voltase 36 volt. Selain itu pastikan juga kabelnya itu kabel yang bagus, besar, dan diusahakan sependek mungkin dari panel surya menuju ke SCC. Jika bisa lebih pendek ya dipotong, tapi jika harus panjang ya mau gimana lagi ya, harus panjang ya usahakan sampailah gitu. Jangan juga menggulung kabel, tapi jangan juga kependekan, ini akan mempengaruhi hasil dari panel surya menuju ke SCC. Karena jika paralel itu voltasenya kan bisa drop semakin jauh. Beda halnya jika di seri, tapi untuk MPPT ini kurang mendukung untuk di seri. Panas banget, bisa tembus 60 lebih untuk hitungan seri. Tapi jika hanya 2 seri biasanya masih aman-aman saja. Tapi akan lebih baik ya jika di paralel saja, ini harusnya lebih stabil, lebih besar. Oke sahabat, jadi begitu ya pengalaman saya selama menggunakan MPPT POMR tipe Pokeeper ini. Nah ini mirip-mirip saja, yang 20, 30, 40 mirip pokoknya. Sebenarnya ini mesinnya ya sama-sama saja dengan MPPT Demuda, Aztec ya, itu ya mirip ya. Ada lagi Easun sama, ada yang sama. Jadi sebenarnya ini ya nggak tahu mana yang asli mana yang palsu, pokoknya mesinnya mirip-mirip, bisa dicek, pokoknya mirip-mirip. Silahkan dicek kalau mau beli ya, dibeli kemudian dibandingkan ya, ini mirip banget mesinnya. Dan
pasti ada yang palsu, ada yang KW1, KW2, dan yang asli nggak tahu yang mana. Atau jangan-jangan mesinnya ini sama, dibeli ke pabrik yang sama, kemudian di branding dengan brand yang berbeda, PT yang berbeda gitu. Oke sahabat, semoga bermanfaat video kali ini. Jika masih bingung tentang MPPT POMR ini, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan jawab semampu saya, sebisa saya. Atau mungkin ada yang ketinggalan nih. Wah, ini masih ada ketinggalan nih. Ya, tulis di kolom komentar, nanti jika perlu saya videokan lagi. Dan untuk sahabat yang pengen belanja komponen PLTS, coba cek-cek di deskripsi saya atau di pin komentar. Saya sudah buat, mungkin cocok, bisa dikeranjangin atau dibeli. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.